Kita sudah terlalu lama dibohongi tentang prokrastinasi. Dari sekolah, dari motivator, bahkan dari konten-konten pengembangan diri. Kita dibanjiri kalimat seperti, kamu kurang disiplin, kamu kurang semangat, kamu harus lawan rasa malas. Dan jujur saja, semua itu omong kosong. Karena setelah kita memaksa untuk lebih disiplin, kita malah tambah stres. Setelah kita paksa untuk bangkit lewat motivasi, kita tetap menunda. Dan setelah kita merasa gagal, yang muncul bukan semangat, tapi rasa bersalah. Padahal, penyebab utama prokrastinasi bukan kemalasan, bukan kurang disiplin, dan bukan kurang motivasi. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan karena rasa takut. Takut gagal. Takut hasilnya jelek, takut disalahkan. Dan rasa takut itu diam-diam menggerogoti mental kita. Makanya, mari kita bongkar 5 kebohongan tentang prokrastinasi yang bikin kamu menyalahkan diri sendiri. Padahal, semuanya hanya efek dari kecemasan. Kebohongan nomor 1, kamu cuma perlu disiplin. Ini kebohongan terbesar yang entah kenapa masih diajarkan di mana-mana. Kenyataannya, disiplin tidak bekerja pada seseorang yang cemas. Kalau pikiranmu penuh rasa takut, pikiranmu tidak peduli seberapa disiplin kamu berusaha. Tubuhmu akan tetap menunda. Karena menunda adalah cara tubuh melindungi diri dari stres. Jadi ketika ada yang bilang, kamu kurang disiplin, itu sama saja menyalahkan korban. Disiplin hanyalah alat. Tapi kalau alatnya dipaksa terus-menerus tanpa memperbaiki rasa takut, efeknya cuma satu. Kamu akan ngeblank. Seperti HP RAM 1 GB dipaksa main game berat. Nggak masuk akal. Kebohongan nomor 2. Manajemen waktu adalah solusinya. Ini kebohongan klasik selanjutnya. Kebanyakan orang percaya kalau kita sudah membuat to-do list atau alarm, masalah akan hilang. Realitanya, kita akan tetap menunda. Bahkan kita akan menunda dengan cara yang lebih keren lagi. Masalahnya bukan di manajemen waktu. Masalah sebenarnya ada di beban pikiran. Orang yang cemas tidak butuh kalender. Yang mereka butuhkan adalah ruang untuk merasa aman. Kebohongan nomor 3. Menunda sama dengan malas. Kalimat ini paling sering dilontarkan oleh orang yang tidak paham mental health. Orang yang benar-benar malas itu jarang merasa bersalah. Dia tetap santai padahal dia sedang menunda. Nggak ada konflik batin. Tapi kamu? Ketika menunda, kamu gelisah. Kamu kepikiran terus. Kamu takut dibilang gagal. Itu bukan ciri orang malas. Itu tandanya kamu sedang merasa cemas. Prokrastinasi bukan kemalasan. Prokrastinasi adalah mekanisme bertahan hidup. Dia menganggap stres sebagai hal yang membahayakan. Kebohongan nomor 4. Kalau kamu benar-benar niat, kamu pasti langsung mulai. Kalimat itu terdengar logis. Tapi sebenarnya sangat meremehkan. Manusia bukan komputer yang punya tombol on dan off. Kita akan sulit memulai jika ada rasa takut yang menghalangi. Ada situasi ketika hasrat kita ingin melakukan sesuatu begitu membara, tapi tubuh seperti nggak bisa diajak kompromi. Energi berkedip seperti Ultraman. Tindakan manusia tidak sesimpel niat sama dengan bergerak. Kalau memang semudah itu, dunia ini sudah dipenuhi orang produktif yang sempurna. Kebohongan nomor 5. Prokrastinasi adalah masalah moral. Ini kebohongan yang paling merusak. Banyak orang percaya menunda adalah tanda karakternya lemah atau tidak punya mental. Padahal ilmu psikologi modern menunjukkan prokrastinasi terjadi karena emosi yang tidak tertangani. Saat kita menghadapi tugas yang terasa besar atau berisiko, otak masuk ke mode perlindungan. Bukannya membantu menyelesaikan, otak malah mencoba menjauhkan kita dari ancaman itu. Makanya, tiba-tiba kamu ingin beresin kamar, tiba-tiba lapar, tiba-tiba scroll sosmed, itu bukan karena kamu rusak, itu karena otakmu berteriak, aku takut, aku belum siap. Dan semakin kamu memaksa, otakmu semakin tegang dan kemampuan fokusmu justru menurun. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari siklus ini? Kuncinya bukan memaksa, tapi membuat tubuh merasa aman. Berikut 3 cara taktisnya. 1. Mulai dari langkah kecil.
Tipu otakmu. Ingat mekanisme pertahanan otak yang kita bahas di poin 5 tadi? Solusinya adalah menipu mekanisme itu. Buat tugas terlihat sangat kecil agar tubuh nggak menganggap itu sebagai ancaman. Contohnya, jangan bilang, aku harus menyelesaikan skripsi, tapi bilang, aku mau buka laptop saja, tidak lebih. Tugas kecil ini menurunkan beban mental dan menipu otak untuk berpikir, oh, cuma segini doang. Ya sudah. Ibaratnya seperti ngajak teman yang mager keluar rumah. Kalau kamu ajak lari 5 km, dia pasti nolak. Tapi kalau dibilang, temenin ke depan bentar, dia pasti mau. Dan setelah di luar, baru kamu ajak jalan lebih jauh. 2. Turunkan ekspektasi sebelum memulai. Perfeksionisme adalah pemicu utama prokrastinasi. Ekspektasi tinggi bikin otak langsung ngerasa, aku bakal gagal, lalu tubuhmu mengerem. Solusinya, beri izin ke diri sendiri untuk bikin versi jelek dulu. Katakan pada dirimu, aku cuma mau bikin coret-coretan kasar kok, nanti diperbaiki. Ibarat mau masak telur ceplok, jangan menuntut hasil ala chef bintang 5. Yang penting matang dulu, bentuk belakangan. 3. Pakai Pomodoro lembut. Lupakan timer 25 menit yang bikin panik. Gunakan Pomodoro versi empati. Atur timer cukup 5 menit saja. Fokus kita cuma hadir, bukan mengejar hasil. Ini membuat otak kita merasa aman. Aku cuma lihat-lihat dulu selama 5 menit. Ibarat pemanasan sebelum olahraga. Nggak ada yang stretching sambil mikir, ini harus prestasi nasional. Tidak, kamu cuma muter bahu biar sendi nggak kaget. Kalau langsung lari sprint, wajar kalau kamu cedera. Sebagai penutup, ada satu hal terakhir yang paling krusial. Strategi ini tidak akan berhasil kalau kamu masih melakukan satu hal. Menyalahkan diri sendiri. Semakin kamu menyalahkan diri, aku pemalas, aku sampah, semakin otakmu merasa terancam, dan respons pertahanan otak adalah menghindari tugas itu lagi. Itu siklus setan. Menyalahkan diri sama dengan menekan pedal rem saat kamu ingin gas. Jadi, jika selama ini kamu dianggap pemalas, kamu dianggap kurang disiplin, atau kamu dianggap nggak niat, tenang, sebenarnya kamu hanya takut. Dan rasa takut itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada tugasmu. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Prokrastinasi tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Prokrastinasi perlu dipahami, dipeluk, dan dikendalikan dengan cara yang lebih lembut. Mulai hari ini, maafkan dirimu. Dan mulailah bekerja bukan karena takut dihukum, tapi karena kamu memberi rasa aman pada dirimu sendiri.